Baik, saya diminta untuk membawakan satu sesi tentang disembuhkan dari luka batin. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami sesuatu yang tidak kita mengerti. Seringkali kita merasa relasi dengan anak sepertinya baik, tapi ada yang mengganjal dalam hati kita. Mengganjal dalam arti relasi kita baik dengan anak, kelihatannya baik, tapi ketika anak melakukan sebuah kesalahan tertentu atau melakukan satu hal, kita menjadi begitu emosi. Atau juga relasi suami istri kelihatannya tampaknya harmonis, tapi ada sesuatu yang membuat kita begitu sensitif terhadap suami atau istri. Juga kita juga mungkin punya saudara, kelihatannya dekat, nah, tapi juga kadang-kadang ada hal-hal yang menjengkelkan yang kita alami dalam relasi kita dengan saudara-saudara kita. Saudara sekalian, ada sesuatu yang mungkin membuat kita begitu sensitif. Anak melakukan satu kesalahan kecil, kita begitu marah. Atau ada satu kesalahan kecil yang diperbuat oleh kawan kita menjadi begitu marah. Atau kita mengalami sebuah fobia tertentu. Fobia terhadap pesawat terbang, terhadap binatang tertentu, atau pada sebuah tindakan-tindakan tertentu yang mungkin sekarang tidak kita mengerti mengapa hal itu terjadi pada kita. Atau mungkin juga ada kemarahan yang terpendam dalam diri kita. Kemarahan yang tersembunyi dalam diri kita. Ada luka yang sebetulnya tersembunyi dalam diri kita. Nah, para saudara yang terkasih, mengapa kita bisa sensitif terhadap hal tertentu? Mengapa kita bisa menjadi murung, kita bisa menjadi iri hati, kita bisa menjadi emosional, atau kita bisa menjadi begitu marah eh, terhadap satu hal tertentu. Kita mungkin kita sensitif terhadap hal tertentu. Mengapa ini terjadi atau apa sebetulnya yang membuat hal ini terjadi? Saudara-saudari yang terkasih, kita dipengaruhi oleh masa lalu kita. Hidup kita dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu tanpa kita sadari itu membentuk diri kita. Kita sensitif terhadap hal tertentu atau kita menjadi mudah marah atau ada emosi-emosi tertentu yang terjadi dalam diri kita karena hal tertentu, tentu saja ada faktor yang mengakibatkannya. Saudara sekalian, hidup kita dipengaruhi pengalaman masa lalu. Tanpa kita sadari ataupun kita sadari, pengalaman-pengalaman itu membentuk diri kita. Memang tidak semua pengalaman itu kita sadari. Bahkan kalau kita mendengar dalam psikologi, hanya 10% pengalaman kita yang kita sadari, 10 atau 15% pengalaman kita yang kita sadari, sedangkan yang 85 sampai 90% itu ada di dalam alam bawah sadar kita. Itu seperti diibaratkan, nah ini ada gunung es. Gunung es ini tampaknya hanya kecil saja di atas. Tapi sebetulnya yang 90% itu ada di dalam bawah, di dalam air atau dalam laut ini. Nah, hidup kita seperti ini.
Seringkali atau menurut psikologi hanya 10% saja yang kita sadari, yang kita ingat. Tapi 90% itu ada di dalam apa kita sebut sebagai bawah sadar kita. Nah, saudara sekalian, jadi ada pengalaman di masa lalu yang masuk ke alam bawah sadar ini yang mempengaruhi diri kita sampai hari ini. Pengalaman masa lalu membentuk kita. Membentuk kita sampai hari ini. Nah, bagaimana pengalaman masa lalu itu memberi dampaknya pada kita? Saudara sekalian, apakah semua pengalaman masa lalu itu memberikan sebuah dampak pada kita? Dan bagaimana itu memberikan dampak pada kita akan melihat. Saudara sekalian, kita merekam dalam batin kita apa yang dirasakan dalam batin. Inilah yang mempengaruhi hidup kita. Apa yang kita rekam dan kita rasakan dalam batin kita, itulah yang kemudian mempengaruhi hidup kita. Saya mengambil contoh. Ada seorang anak. Dia dipukul oleh bapaknya karena melakukan satu kesalahan. Nah, anak yang dipukul oleh bapaknya ini dapat memberikan 3 reaksi atau ada 3 kemungkinan si anak ini menanggapi, menyikapi bapaknya yang memukul dia. Nah, apa yang dialami oleh si anak ini? Anak ini yang dipukul tadi, anak yang dipukul tadi, dia bisa menanggapi dengan tiga kemungkinan. Pertama, dia marah. Dipukul oleh bapaknya, dia marah. Dia nggak terima. Meskipun saya salah, bapak seharusnya tidak pukul saya seperti ini. Dia marah dalam hatinya. Dalam hatinya ada sebuah kemarahan. Ada sebuah perasaan yang tidak terima. Nah, pengalaman ini atau perasaan dalam batin ini, inilah yang membentuk dirinya nanti. Anak ini kemudian akan menjadi seorang yang terbentuk dengan background ada kemarahan dalam hati. Kemarahan tentu saja dia mau protes sama bapaknya tidak dapat, tidak mampu karena tidak bisa melawan bapaknya. Dia hanya diam, tapi dalam batin dia marah. Dia tidak terima karena dipukul oleh bapaknya. Kalau pengalaman ini berkali-kali terjadi, itu akan membentuk dia menjadi seorang pribadi yang pemarah. Kemarahan ada dalam dirinya. Tidak terima, kemarahan, kejengkelan, dan sejenisnya itu ada di dalam batinnya dia, sehingga dia bertumbuh, berkembang, membawa pengalaman ini dalam batinnya. Dalam batin dia terukir, tertulis atau terekam situasi ini, kemarahan pada bapaknya. Kemarahan yang kemudian terus dipendam, yang kemudian hidup dalam dirinya dan ini menjadi karakter dia. Kalau dia mengalami berkali-kali pengalaman dipukul dan kemudian membuat dia marah, satu saat dia akan berontak pada bapaknya. Berontak, kalau dia sudah mampu berontak, dia akan berontak. Berontak bukan dengan cara berkelahi dengan bapaknya, tentu saja tidak. Tapi dengan berbagai macam cara. Kamu pulang sekolah langsung pulang ya. Bapaknya bilang begitu. Tapi apa yang dilakukannya? Sore atau malam baru pulang. Hal seperti itu pemberontakan kecil dilakukan. Tanpa dia sadari dia melakukan itu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah ketika dia dipukul, anak ini merasa takut. Takut dan cemas. Takut. Dia melihat figur bapaknya yang memukul dia. Meskipun dia bersalah, dia dipukul. Anak
anak ini merasakan sebuah ketakutan. Ketakutan dan kecemasan. Nah, ini menjadi warna hidup dia. Dia akan bertumbuh dengan membawa perasaan ini dalam dirinya, dan dia bertumbuh menjadi besar. Kalau pengalaman dipukul atau ketakutan itu semakin dialami, numpuk berkali-kali itu terjadi, anak ini akan bertumbuh dalam sebuah situasi di mana dia merasakan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, dan seterusnya. Ini akan menjadi warna hidup dia. Yang satu tadi warnanya adalah marah, jengkel, tidak terima, dan seterusnya. Yang sekarang warnanya adalah warna hidupnya itu takut, cemas, gelisah, dan seterusnya. Ini kemungkinan kedua yang dapat dialami oleh anak ini. Kemungkinan ketiga, anak akan berpikir. Nah, dia menggunakan akal budinya. Dia berpikir positif. Aduh, saya salah. Udahlah, nggak apa-apa. Bapak mau mengajar saya. Bapak mau membuat saya menjadi baik. Oke, saya terima. Bapak mau mengajar saya. Saya udahlah, nggak apa-apa lah saya dipukul sama Bapak karena memang saya bersalah. Nah, kalau sikap ini yang dialami oleh si anak atau dialami oleh si anak ketika dipukul oleh bapaknya, maka pikiran positif tadi itu membentengi batinnya. Sehingga batinnya tidak marah, di dalam batinnya juga tidak ada kemarahan dan tidak ada ketakutan atau kecemasan, tidak ada. Tapi di dalam batinnya, oke lah, udahlah saya salah, apa saya dipukul. Nah, sikap ini membentengi dirinya, membuat dia tidak terluka. Sehingga para saudara sekalian, luka batin itu atau perasaan yang terekam dalam batin kita itu adalah ketika kalau kita mengalami sebuah pengalaman positif, akan memberikan dampak positif, didukung oleh orang tua, disayang oleh orang tua, diperhatikan, dipedulikan, dan seterusnya. Itu kalau perasaan ini yang dialami, jadi perasaan yang dialami dalam batin itu yang mempengaruhi hidup kita. Kalau sejak kecil atau sejak dalam kandungan, bahkan sejak dalam kandungan ibu kita mengalami sebuah pengalaman yang memberikan efek positif, maka anak itu akan bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang positif. Tapi perasaan negatif yang dialami itu akan membuat kita menjadi luka batin atau terluka batin kita, entah itu kemarahan ataupun ketakutan. Nah, kalau kita mampu membentengi diri kita dengan pikiran positif untuk tidak terluka, maka kita tidak akan mengalami luka itu jika kita mampu membentengi kita dengan logika atau dengan pikiran positif. Sudahlah, nggak apa-apa, saya memang saya layak untuk dimarahin dan seterusnya. Jadi para saudara sekalian, satu peristiwa itu dapat memberikan kepada kita tiga kemungkinan ini. Kalau peristiwa itu memberikan perasaan positif atau efek positif, maka kita akan menjadi pribadi yang merasa didukung, dikasih, disayang, dan seterusnya. Sedangkan pengalaman traumatis menimbulkan perasaan negatif atau efek negatif, dan inilah yang kita sebut luka batin. Tapi sekali lagi, tidak semua pengalaman trauma menimbulkan luka, tidak. Tidak. Hanya yang pada waktu kita mengalami peristiwa itu menimbulkan luka atau kita rasakan dalam batin kita, itulah yang membuat batin kita terluka. Ada sebuah pengalaman seorang kawan di Malaysia, di Sabah. Dia bekerja di sebuah tempat di Sandakan sana,
Dari tempat dia tinggal itu cukup jauh, keluarganya di Tambunan. Jadi setiap minggu dia pulang ke rumah dari Sandakan ke Tambunan itu dia naik pesawat terbang. Jadi dalam satu minggu itu dia 2 kali naik pesawat. Senin pagi-pagi dia pergi ke sana ke Sandakan, weekend dia pulang ke rumah. Begitu seterusnya bertahun-tahun dia melakukan itu. Bertahun-tahun. Sampai ada sebuah kejadian, waktu dia pulang ke rumah dari Sandakan, pesawatnya itu masuk ke awan. Jadi ke awan, jadi pesawat itu bergoncang-goncang dan dalam dirinya pada saat itu ada sebuah bukan bayang, maksudnya ada gambaran, ada ketakutan, takut untuk mengalami kematian, takut mati dia waktu itu. Ketakutan, dia begitu ketakutan. Pada saat kapal itu bergoncang-goncang di atas, uh, menimbulkan perasaan yang begitu membekas dalam dirinya, begitu ketakutan, dan ketakutan itu terekam dalam batin dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak pernah mau naik pesawat terbang sejak itu. Tidak mau. Ketakutan akan kematian, bayangan kematian itu muncul dalam dirinya. Padahal sebelumnya nggak apa-apa, dia naik pesawat terbang. Tapi ketika ada sebuah pengalaman negatif terjadi dan pengalaman traumatis atau pengalaman negatif itu memberikan dampak yang besar padanya, dia tidak berani lagi naik pesawat terbang. Sampai hari ini. Sudah bertahun-tahun dia tidak naik pesawat terbang. Padahal sebelumnya dia oke-oke aja. Temannya yang satu pesawat dengan dia tapi pada waktu itu tidak begitu ketakutan atau tidak takut dengan peristiwa itu, biasa saja dia bisa mengendalikan dirinya, tidak membuat batinnya mengalami sebuah traumatis. Oke, bisa naik pesawat terbang, nggak masalah. Nah, jadi para saudara sekalian, sebuah pengalaman traumatis yang membekas cukup dalam pada kita atau memberikan dampak takut atau marah, itulah yang mempengaruhi hidup kita, yang kemudian kita sebut sebagai luka batin. Jadi para saudara sekalian, pengalaman trauma akan memberikan dampak 3 kemungkinan ini. Yang pertama, ketika orang mengalami sebuah pengalaman trauma, dalam dirinya ada sebuah ketakutan. Ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Ini akhirnya membawa sebuah pengalaman di mana emosinya dia itu ditekan. Menjadi pribadi yang minder, akhirnya menjadi pribadi yang minder, yang ragu-ragu, cemas, sering takut, sering gelisah, dan seterusnya itu satu kawanan. Karena dia terbentuk atau dia pernah mengalami sebuah pengalaman trauma, waktu mengalami pengalaman trauma di masa lalu, khususnya pada waktu kecil atau pada waktu bayi, itu pengalaman itu memberi dampak yang cukup kuat, menekan emosinya sehingga dia mengalami ketakutan. Ini yang pertama. Yang kedua, pengalaman trauma akan memberi dampak membangkitkan emosi. Marah, cemburu, atau ya temperamen, iri hati, itu teman-temannya itu seperti itu. Itu sesuatu yang pada waktu dia mengalami pengalaman trauma di masa lalu, sebetulnya pengalaman itu membangkitkan emosi dia. Dia mau marah tapi nggak bisa, dia mau protes tapi nggak bisa, dia mau pasnya mau meledak gitu, tapi dia tidak bisa meledak pada waktu mengalami sebuah pengalaman trauma. Sehingga ini menjadi warna hidup dia, dipengaruhi masa lalunya mempengaruhi dia. Luka batin, maksudnya luka batin mempengaruhi dia sehingga dia tumbuh menjadi seorang yang 2 kemungkinan ini, minder itu dengan takut, cemas, gelisah, khawatir, was-was, tidak percaya diri dan sebagainya, atau sebaliknya yang memberikan dampak sebetulnya membangkitkan emosi, pengalaman trauma membangkitkan emosi dalam diri dia, takut, cemburu,
iri hati, temperamen, dan seterusnya. Ini dua kemungkinan ini, sedangkan kalau kita dapat menggunakan akal budi kita, pengalaman trauma itu tidak akan berakibat apa-apa. Ya sudahlah, nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa. Bapak saya pukul, saya nggak apa-apa kok. Memang saya salah, saya keliru. Bapak kan mau mengajar saya. Nah, dengan berpikir begitu, maka kita tidak akan terluka. Tidak akan terluka. Nah, para saudara sekalian, setiap orang pasti memiliki luka batin. Mungkin yang satu lebih besar daripada yang lain. Masa lalu kita itu ada trauma-trauma tertentu yang terjadi sehingga membentuk kita sampai saat ini. Kita dipengaruhi oleh masa lalu kita. Nah, saudara sekalian, dampak dari luka batin itu, jadi kita lihat ada dua. Tadi yang menekan emosi itu akhirnya menyebabkan kita takut, menekan emosi akhirnya menyebabkan takut, cemas, gelisah, tidak dapat merasakan kasih Allah dan sesama, mengalami tekanan mental, minder, tidak bisa bergaul. Ini karena apa? Ketika dia mengalami sebuah pengalaman trauma, emosinya ditekan atau tertekan dengan sebuah pengalaman trauma tertentu sehingga dia menjadi seorang yang sekarang tubuh menjadi seorang yang penakut, seringkali mengalami kecemasan yang tidak jelas apa sebetulnya kecemasannya apa nih, saya nggak tahu apa, atau saya gelisah. Ada satu pengalaman seorang gadis datang ke eh, pertapan kami, dia merasakan sebuah kegelisahan dalam dirinya. Jadi pada waktu sore hari hujan gerimis, dia merasa gelisah. Tidak tahu kenapa, dia selalu gelisah. Kalau sore hari hujan gerimis, dia gelisah, maka dia datang ke biara kami untuk meminta doa. Meminta doa supaya sore hari itu kalau hujan dia tidak gelisah. Ya, kegelisahan itu sangat mengganggu dia karena kalau sore hari gerimis turun lalu dia mulai membaca buku, itu dia nggak bisa tenang. Atau dia mulai berdoa, nggak bisa tenang, mengeluarkan laptop, menonton TV dan sebagainya. Ada sebuah kegelisahan yang dialami dalam dirinya ketika sore hari hujan gerimis. Nah, kita lihat para saudara sekalian, sore hari hujan gerimis dia mengalami kegelisahan. Itu dampak yang ada dari pengalaman trauma di masa lalu. Mengapa itu bisa terjadi? Nanti kita akan lihat mengapa itu terjadi. Tapi kegelisahan itu menjadi sesuatu yang kemudian ada di alam bawah sadar dia, dan itu akan muncul keluar ketika ada satu hal yang mirip dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang pernah terjadi, pengalaman traumatis yang terjadi. Apa yang mirip itu? Yang mirip adalah sore hari hujan gerimis. Nah, kemungkinan besar, memang nanti akan ditanya, dia pernah mengalami sebuah pengalaman trauma pada saat sore hari dan hujan gerimis. Karena sore hari dan hujan gerimis itu membangkitkan kegelisahan dalam dirinya. Sore hari hujan gerimis. Atau ada orang lain mungkin ini seorang gadis yang saya ceritakan datang ke pertapan kami. Atau ada orang lain mungkin takut ketika melihat figur yang seram. Atau takut melihat figur yang berkumis misalkan. Itu di masa lalu mungkin ada satu pengalaman tertentu, kumis itu menjadikan dia takut karena mungkin dia punya pengalaman trauma di masa lalu yang berhubungan dengan kumis, atau dengan orang yang berbadan besar atau yang seram dan sebagainya. Nah, ini dampak dari luka batin yang menekan emosi. Jadi ini keseluruhannya ini adalah satu tipe takut, cemas, gelisah, tidak dapat merasakan kasih Allah dan sesama, mengalami tekanan mental, minder, tidak bisa bergaul, dan seterusnya. Yang kedua, dampak dari luka batin adalah membangkitkan emosi. Itu pemarah, pencemburu, iri hati, cari perhatian, mudah tersinggung, menangis, dan lain-lain. Menangis dalam arti yang kalau yang baik tidak termasuk di sini. Artinya mudah sekali menangis, mudah tersinggung, cari perhatian, dan sebagainya. Ini sebetulnya pada waktu dia mengalami pengalaman trauma,
dia kepengen marah tapi nggak bisa. Jadi disimpan dalam hatinya, menjadi warna hidup dia. Itu terekam dalam batinnya. Iri hati dengan kakaknya atau dengan adiknya, tapi nggak bisa disampaikan. Akhirnya iri hati ini menjadi warna hidup dia. Dia mudah iri hati. Pertama-tama iri hati dengan kakaknya, misalkan, atau dengan adiknya, tapi kemudian ini terbawa terus di dalam hidup dia. Ya, ini bisa saja terjadi dalam hidup seseorang dan ini menjadi dampak dari luka batin. Jadi ada dua kelompok besar ini. Luka batin menimbulkan dua kelompok besar. Pertama adalah yang menekan emosi, kedua yang membangkitkan emosi. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan dalam diri kita melihat bahwa itu muncul dari alam bawah sadar kita. Secara logika, aduh, kenapa saya harus iri hati sama dia? Saya punya barang ini, saya punya ini, saya punya itu. Nggak perlu saya iri hati sama dia. Mungkin secara logika kita mampu berpikir. Kita mampu melihat dengan logika kita. Tapi ketika itu terjadi, ada dorongan dari alam bawah sadar kita yang membuat kita iri hati atau cemburu. Nah, ini kadang-kadang logika tidak lagi memainkan peran karena ada dorongan dalam hati kita untuk merasa iri hati. Aduh, kok dia begitu? Aduh, kok dia punya ini? Nah, seperti itu. Jadi ada sebuah dorongan dalam batin kita dari alam bawah sadar kita yang membuat kita iri hati. Meskipun kalau dalam kesempatan lain kita berpikir, oh, seharusnya tidak perlu iri hati. Tapi luka batin yang kita simpan di alam bawah sadar itu mendesak kita. Mendesak kita. Misalkan orang marah. Kalau dipikir-pikir, ngapain saya marah? Nggak perlu sebetulnya saya marah seperti itu. Tapi ketika istri melakukan sebuah kesalahan, kalau kita pikir, oh, itu kan kesalahan kecil, nggak perlu saya marah. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, kita bisa marah dengan emosi dan seterusnya. Nah, ini semua adalah dampak dari luka batin. Nah, para saudara sekalian, perasaan yang dialami pada saat mengalami sebuah pengalaman trauma yang terekam dalam batin kita, itulah yang kemudian entah itu memberikan efek positif atau memberikan dampak negatif berupa luka batin atau enggak masalah karena kita menggunakan logika atau pikiran positif. Nah, persoalannya saudara sekalian, ada saat-saat tertentu di mana kita tidak dapat menggunakan akal budi kita. Perasaan begitu dominan sehingga membuat diri kita terbuka dan terluka. Makanya kita mungkin seringkali mendengar orang yang paling menyakiti, yang paling dalam menyakiti kita itu adalah orang yang kita kasihi atau yang mengasihi kita. Orang yang memiliki jalinan emosi yang kuat dengan kita. Bapak kita, mama kita, saudara-saudara kita, suami, istri, atau anak. Nah, kerap kali orang-orang yang memiliki jalinan relasi emosional itu yang membuat kita terluka paling dalam. Mengapa? Karena kita berharap, karena kita membuka hati. Ini baik sekali membuka hati, membuka perasaan baik. Tapi juga kemudian harus nanti kemudian berpikir naik ke atas untuk berpikir. Untuk terpikir, untuk menggunakan akal budi dan logika kita. Orang yang kita sayangi, yang kita harapkan itulah yang dia sering kali melukai hati kita paling dalam. Karena apa? Sekali lagi, kita terbuka pada sebuah relasi emosional. Jalinan emosional dengan mereka. Batin kita terbuka. Kita berharap, kita menaruh cinta kasih. Itu kan emosi yang keluar dari batin kita. Kita menaruh pengharapan, menaruh ya, perasaan kita begitu terbuka pada orang itu. Sehingga ketika dia mengecewakan, ya seringkali sakitnya tuh di sini. Nah, saudara sekalian, tapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh mencintai mereka. Kita tetap terbuka pada mereka. Hanya saja kemudian kalau ada sesuatu yang terjadi, langsung kita berpikir, mungkin suami saya lagi mengalami kesulitan di kantor. Jadi hari ini dia cuek sama saya, tidak peduli pada saya. Mungkin karena ada masalah di kantor. Ya sudahlah. Ya sudahlah.
dia lagi ada masalah di kantor, sehingga mungkin dia tidak menyapa saya, dia tidak peduli dengan saya hari ini. Nah, itu pikiran positif itu membentengi diri kita tidak, sehingga membuat kita tidak terluka. Nah, saudara sekalian, dalam hidup kita ada saat-saat tertentu di mana kita tidak mampu menggunakan akal budi dan emosi itu begitu dominan. Batin kita begitu terbuka pada ya akhirnya pada luka pada sebuah relasi ini. Nah, masa rawan itu di mana? Dalam kandungan, masa kelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Memang dalam setiap tahap hidup kita ada masa-masa rawan, ada saat-saat tertentu di mana kita mengedepankan emosional perasaan daripada akal budi kita. Nah, saudara sekalian, kita lihat dalam kandungan ibu kita. Seorang bayi dalam kandungan tentu saja tidak dapat berbuat banyak. Dan ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada si bayi. Misalkan bayi yang dalam rahim itu kerahiman, rahim ibu penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Tapi ketika ibu mau menggugurkan kandungan, bayi ini tentu saja merasa atau mengalami sebuah pengalaman trauma. Ketika ibu mau menggugurkan kandungan, sekali lagi para saudara sekalian, anak ini atau bayi ini bisa memiliki dua respon. Ternyata misalkan usaha ibu ini gagal, anak tetap lahir. Nah, kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di dalam rahim, tapi ada dua kemungkinan yang tetap dapat terjadi. Pertama, anak itu ketika mau digugurkan oleh ibunya, anak itu takut dengan sesuatu yang bermaksud menggugurkan dia, entah itu jamu-jamu atau alat tertentu. Ada ketakutan di sana, sehingga ketika dia lahir dia menjadi seorang dengan pribadi yang demikian, takut, cemas, gelisah, ada ketakutan. Tapi juga kemungkinan yang lain adalah ada bukan ketakutan tapi kemarahan, tapi perlawanan. Kenapa ibu saya mau membunuh saya? Mengapa saya mau dibunuh? Ada sebuah pemberontakan. Dan sejak dalam kandungan ibunya, dia merasakan sebuah penolakan dari ibu. Ini menimbulkan dampak yang seringkali seringkali memberikan dampak yang besar, sehingga anak ini selalu merasa ditolak. Ada sebuah pengalaman seorang pastor. Dia menjadi pastor, lalu kemudian dia bertugas di sebuah paroki. Lalu dia berupaya sedemikian rupa untuk melayani umatnya dengan baik. Tapi dia merasa bahwa umatnya menolak dia. Dia sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi umatnya. Tapi dia merasa, aduh, umat ini menolak saya. Umat tidak diterima oleh umatnya. Karena penolakan kecil, padahal dia sudah berjuang, sudah berusaha supaya diterima, supaya dapat melakukan sesuatu bagi paroki itu, tetapi perasaan ditolaknya cukup kuat, tidak diterima. Dia pada waktu itu memutuskan untuk meninggalkan imamatnya. Tapi kemudian sebelum dia datang ke Galireso, sebelum meninggalkan imamat, dia mau merefleksi sebentar ke pertapan kami di Malang. Dia datang ke sana, lalu kemudian konseling, kemudian digali pengalaman masa lalunya. Ternyata dia mengalami sebuah pengalaman di dalam kandungan ibunya, dia mau digugurkan. Sehingga dia memiliki pengalaman ditolak. Perasaan ditolak, tidak diterima oleh ibunya. Perasaan tidak diterima dan ditolak ini menjadi warna hidup dia. Mudah sekali dia mengalami sebuah pengalaman tidak diterima atau perasaan tidak diterima. Atau kalau ibu mengingini anak laki-laki, tapi yang di dalam rahim adalah anak perempuan, atau sebaliknya. Sekali lagi, seorang anak punya dua sikap. Kalau anak di dalam rahim adalah anak perempuan, tapi ibu menginginkan anak laki-laki, si anak itu bisa mengikuti keinginan ibu.
Dia perempuan tapi ibu pengen anak laki-laki, dia dia menganggap dirinya itu seorang laki-laki. Sehingga dia tumbuh menjadi seorang yang tomboy. Seorang yang menganggap dirinya laki-laki. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, anak ini perempuan, ibunya mengenal anak laki-laki, tapi anak ini nggak terima. Dia tetap merasa bahwa dia perempuan. Ibu mengenal laki-laki, dia tidak dia punya perasaan yang melawan, sehingga akhirnya hal yang sama terjadi. Dia tidak bisa dekat dengan ibunya. Sejak dalam kandungan ibunya dia merasakan bahwa dia adalah orang yang ditolak. Ibu tidak mengendaki dirinya. Nah, pengalaman itu bisa terjadi sehingga dia tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang normal, yang cantik, tapi tidak bisa dekat dengan ibunya. Kami punya banyak uh, pengalaman bagaimana seorang ibu yang tidak bisa dekat dengan anak perempuannya, meskipun ibu ini berusaha untuk mencintai anaknya, memberikan apa yang diminta oleh anaknya, berupaya sedemikian rupa mencintai anaknya, tapi anaknya tetap mengatakan bahwa ibu tidak mencintai dia. Ada juga pengalaman masa dalam kandungan cukup banyak yang bisa terjadi di sana. Misalkan pengalaman sakit hati dengan ayah, dengan mertua, dengan nenek, sehingga akhirnya si bayi tidak bisa dekat dengan ayahnya atau dengan neneknya. Ini kami juga mengalami sebuah pengalaman. Maksud saya ada yang meminta doa kepada kami, kepada saya. Orang mengalami pengalaman-pengalaman ini. Ibunya waktu mengandung dia sakit hati dengan bapaknya dan keluarga bapaknya, karena diperlakukan tidak baik di sana, sementara mereka tinggal bersama dengan mertua. Akhirnya apa? Anak ini tidak bisa dekat dengan bapaknya, juga tidak bisa dekat dengan neneknya atau omanya. Atau pengalaman tertekan, ibu yang mengalami sakit dan sebagainya. Itu bisa juga menimbulkan luka dalam dirinya. Ada seorang suster yang pada waktu dikandung itu ibunya mengandung dia pada waktu zaman peperangan. Jadi mengungsi ke sana, mengungsi ke sini. Ibunya waktu itu ketakutan akan peperangan, ketakutan keramaian. Takut akan keramaian itu transfer ke anak sehingga akhirnya anak itu takut akan keramaian. Waktu tahun 98 ketika ada demo-demo, wah dia mulai panik sekali, takut sekali padahal demonya jauh. Tapi itu terjadi. Nah, ada kemungkinan-kemungkinan tertentu di sini yang membuat si bayi mungkin mengalami dua reaksi, dua tanggapan tadi, yaitu melawan atau takut atau mengikuti. Begitu juga dalam kelahiran, masa kelahiran. Saat masa kelahiran juga ada kelahiran sulit, ibu mengalami sakit dan meninggal, mendapat perlakuan kasar dari perawat. Ini juga bisa menimbulkan trauma yang terjadi pada si bayi. Saya sendiri termasuk orang yang lahir sulit. Mama sudah waktu melahirkan saya 3 kali ke dokter, 3 kali tapi tidak lahir-lahir saya ini. Tidak lahir. Dampaknya apa yang saya alami? Saya ini orang yang sebetulnya tidak berani tampil di muka umum. Itu saya rasakan sekali waktu saya ikut Mudika, waktu ikut Miss Dinar. Sebagai ketua Mudika, ketua Miss Dinar bukan saya yang tampil, itu wakilnya. Kalau saya disuruh bicara, wakil saya suruh maju. Tapi kemudian saya disembuhkan sehingga bisa bicara di depan umum. Ini masa kelahiran. Atau kelahiran prematur juga bisa menimbulkan pengalaman trauma di masa lalu. Masa kanak-kanak, iri hati dan cemburu, diperlakukan kasar atau dipukul, dibully, ibu yang dominan, mengalami pelecehan seksual pada waktu kanak-kanak, atau pengalaman traumatis lainnya. Saya mau mengatakan iri hati dan cemburu ini juga menjadi satu kejadian yang seringkali menimpa anak-anak. Saya punya keponakan pertama yang lahir seorang perempuan, laki-laki. Mama begitu sayang pada ponakan ini, kemana-mana digendong lah, mama lah yang menjadi yang waktu itu mama sudah pensiun juga, dia yang merawat keponakannya atau merawat cucunya yang pertama. Ketika cucu kedua lahir, tentu saja perhatian
Mama tidak lagi ke cucu yang pertama, tapi ke cucu yang kedua. Mulai tersisihkan. Dan akhirnya si anak yang pertama itu merasa mama saya tidak lagi sayang sama dia. Itu terucap dari dia. Mama tidak sayang lagi sama dia. Padahal tidak ada maksud. Tapi ketika perhatian kita teralih pada seorang bayi yang memang butuh perhatian, adiknya, si kakak bisa menjadi cemburu, bisa menjadi jealous, dan ini bisa terbawa terus pada dirinya. Nah, ini seringkali terjadi. Saya mengalami banyak pengalaman ini bagaimana orang akhirnya tumbuh menjadi orang yang mudah iri hati. Kenapa? Karena di masa lalu dia punya pengalaman demikian. Iri hati pertama dengan adiknya yang mendapat curahan perhatian besar ketika dia lahir, sedangkan dulu cuma dia sendiri, dia mendapat cinta yang banyak dan lebih besar, tapi sekarang adiknya. Ada pengalaman-pengalaman lain mungkin yang terjadi selama masa kanak-kanak yang dapat menyebabkan kita terluka. Ini masa kanak-kanak. Kemudian masa remaja, putus pacar, orang tua yang sering bertengkar, dijauhi atau dikata-katai oleh teman, orang tua yang terlalu protektif, ini menimbulkan pengalaman traumatis. Melihat orang tua yang bertengkar, atau dikata-katai oleh teman, atau orang tua protektif, ini pengalaman-pengalaman seperti ini bisa menimbulkan trauma dalam dirinya atau putus pacar. Kemudian masa dewasa, istilah tinggal suami merasa diri tidak berharga, tidak bisa mengambil diri sendiri, kecewa dengan teman kerja, dikhianati oleh sahabat, dan seterusnya. Ada pengalaman-pengalaman tertentu meskipun dewasa dan remaja dan yang sebetulnya bisa menggunakan akal budi, tapi karena emosi begitu dominan sehingga itu menjadi sebuah pengalaman trauma yang besar ketika dirinya terluka atau dikhianati sahabat. Ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, Allah sebetulnya menghendaki supaya kita tidak terluka. Tapi apa yang terjadi, kita mengalami luka batin sejak kita kecil. Karena perbuatan orang lain atau situasi dosa. Nah, sekarang bagaimana luka batin itu disembuhkan? Ini yang penting. Jadi, saudara sekalian, luka batin dapat disebabkan oleh orang lain, atau juga di situasi dosa, atau juga karena diri kita sendiri. Diri kita sendiri, misalkan kita melakukan, atau orang lain melakukan aborsi, atau dengan pikirannya malah membuat dia berpikir yang melukai dirinya. Misalkan dia berharap suaminya pulang, dan dia mempersiapkan diri dengan baik, dia berharap suaminya menyapa dia, bicara dengan dia. Tapi ketika suaminya pulang, misalkan suaminya tidak menyapa, malah pulang dengan wajah yang kusut, misalkan dia kemudian mulai berpikir macam-macam. Nah, ini menimbulkan luka dalam dirinya. Nah, yang terpenting saudara sekalian, bagaimana luka batin itu disembuhkan. Kita mau melihat penyembuhan Petrus. Dalam Yohanes bab 21 kita akan lihat ini. Tapi sebelumnya kita tahu bahwa Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali dalam Matius bab 26 ayat 69 sampai 75. Di hadapan seorang hamba perempuan saja Petrus menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia mengkhianati Yesus yang mengasihi, yang mencintainya, yang begitu baik padanya. Ini tentu saja akan mempengaruhi hidup dan karya pelayanan Petrus. Membawa perasaan bersalah dalam dirinya, itu akan mempengaruhi hidup dan pelayanan Petrus. Yesus tahu hal ini. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Kita lihat Yesus menyembuhkan Petrus dalam Yohanes bab 21. Waktu itu Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid lainnya yang sedang menjala ikan dengan perahu mereka. Yesus menampakkan diri dan di hadapan Yesus itu ada perapian, di sana dibakar roti dan juga ikan. Lalu Yesus makan minta ikan kepada mereka dan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Setelah makan, Yesus mengingatkan kembali peristiwa penyangkalan dirinya.
dan sekaligus mengampuni dan menyembuhkan Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, benar Tuhan, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kali Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus mengatakan, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Lalu untuk ketiga kali Yesus mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus menjawab apa? Dia kemudian dengan sedihnya dan mengapa Yesus bertanya itu sampai 3 kali, dan dia kemudian mengatakan, Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawaban yang berbeda. Penyangkalan diri Petrus diampuni oleh Tuhan, sekaligus juga penyangkalan diri Petrus diganti dengan ungkapan cinta kepada Tuhan. Dulu Petrus mengatakan, aku tidak mengenal orang itu, tapi sekarang aku mencintaimu Tuhan. Nah, kita lihat dua pengalaman yang berbeda. Yang satu awalnya menolak Tuhan, tapi kemudian sekarang mencintai Tuhan. Pengalaman trauma, menolak Tuhan, menyangkal Tuhan, diganti dengan pengalaman aku mencintai Engkau Tuhan. Kau tahu Tuhan bahwa aku mengasihimu. Nah, pengalaman ini pengalaman yang menyembuhkan. Jadi dasar dari penyembuhan luka batin adalah kasih Allah. Kasih Allah, kasih Yesus kepada Petrus, pertama mengampuni Petrus, tapi juga menggantikan pengalaman trauma dengan pengalaman dicintai, pengalaman diampuni, dikasihi, disayang. Inilah dasar penyembuhannya. Kasih Allah menggantikan pengalaman trauma dan kecewa dalam hidup kita. Kalau kita disakiti oleh orang lain, tapi Tuhan menyayangi kita. Kalau kita dikhianati oleh orang lain, tapi Yesus menerima kita apa adanya. Inilah yang menyembuhkan. Kalau saya dulu menyangkal Yesus, tapi sekarang Yesus mengampuni saya dan saya diperkenankan untuk menyatakan saya mencintai Dia. Pengalaman ini menyembuhkan. Pengalaman yang baru menggantikan pengalaman yang lama. Pengalaman mencintai, dikasih, Tuhan itu pengalaman yang kemudian menggantikan pengalaman traumatis. Inilah dasar penyembuhannya. Kasih Allah menggantikan pengalaman traumatis yang terjadi. Nah, jadi penyembuhan terjadi karena penghapusan ingatan traumatis dengan pengalaman kasih Allah. Bagaimana konkretnya? Begini. Gadis yang datang ke pertapan kami dengan sebuah persoalan, dia ini mengalami kegelisahan pada sore hari hujan gerimis. Ini persoalan dia sekarang. Ketika dia ditanya, apa yang pernah kamu alami pada waktu sore hari hujan gerimis? Dia sempat lupa, karena pengalaman itu rupanya sudah lama berlalu dan memang dilupakan, karena kecenderungan orang adalah melupakan pengalaman pahit, pengalaman traumatis. Tapi melupakan tidak menyembuhkan. Melupakan itu berarti menenggelamkan ke alam bawah sadar. Nah, gadis ini, waktu itu masih gadis, kemudian teringat, pada satu hari, sore hari hujan gerimis, dia sedang di rumah sendirian. Tiba-tiba ada beberapa pemuda laki-laki masuk ke rumah dia, mencuri barang-barang di rumah dia. Dan ketika mereka melihat gadis ini, mereka memperkosanya. Sore hari hujan gerimis waktu itu. Memperkosa, dan gadis ini memang dia tidak menyadari sore hari hujan gerimis. Tetap tidak menyadari, tapi itu situasi yang ada pada waktu itu. Dan dia merasa masa depannya hancur, dia merasa bahwa dirinya tidak berguna lagi ketika mengalami pemerkosaan itu. Dia begitu trauma. Sampai-sampai dia dibawa ke psikiater, mengalami pengobatan psikiater, dan diminta untuk melupakan peristiwa itu. Pelan-pelan secara psikologis dia diajak untuk melupakan peristiwa itu, tapi sekali lagi melupakan tidak menyembuhkan, menenggelamkan ke alam bawah sadar. Dia lupa memang, dia lupa dan dia bisa bertumbuh normal seperti biasa.
Tapi pengalaman trauma yang ditenggelamkan ke alam bawah sadar itu tidak 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 sembuh, tapi hanya dilupakan. Muncul dampaknya ketika sore hari hujan gerimis, dia merasa ada kegelisahan, kekacauan, dan seterusnya. Dan penyembuhan yang dilakukan adalah melakukan imajinasi iman. Jadi dia diajak untuk membayangkan kembali peristiwa itu. Nah, tentu saja membayangkan peristiwa itu kalau pengalaman itu masih hangat akan menimbulkan reaksi yang besar mungkin. Tapi kalau sudah lama pengalaman itu kemungkinan reaksinya tidak begitu besar. Tapi dia diajak untuk berdoa, hening sejenak, bermeditasi sebentar, pejamkan mata, lalu kemudian dia diajak untuk membayangkan kembali peristiwa itu. Membayangkan dia sedang di rumah, beberapa laki-laki masuk ke rumah dia, mencuri barang-barang, lalu kemudian mereka mau memperkosa gadis ini. Nah, ketika kemudian gadis ini mengalami sebuah pengalaman traumatis itu, dia emosi yang tadi di bawah alam bawah sadar itu diingatkan kembali, mengingat kembali untuk diangkat ke alam sadar. Lalu kemudian dia diajak untuk membayangkan bahwa Yesus hadir pada saat itu. Yesus ada pada saat itu. Yesus sebetulnya tidak menghendaki peristiwa itu terjadi, tapi dosa-dosa orang-orang itulah membuat peristiwa itu terjadi. Maka kemudian kita ajak dalam imajinasi iman, dia merasa ketika dia diperkosa di sini, diperkosa dan harga dirinya hancur, masa depannya hancur, kita ajak dia datang pada Yesus. Dia datang pada Yesus di sana, Yesus menerima dia apa adanya, Yesus memeluk dia, tetap mengasihi dia, tetap mencintai dia, menghibur dia. Yesus menerima dia apa adanya meskipun demikian, meskipun sudah mengalami peristiwa traumatis itu. Nah, ketika dia atau gadis ini mengalami sebuah pengalaman tadi di sini terluka oleh pengalaman traumatis pemerkosaan, dia datang ke sana. Di sana Yesus menyambut dia. Di sana dia mengalami pengalaman cinta, pengalaman dikasihi, diterima, disayang, dimengerti oleh Yesus. Nah, pengalaman itu kalau menggantikan pengalaman yang tadi di sini traumatis, harga diri hancur, masa depan hancur, itu diganti dengan pengalaman diterima di sana. Inilah yang menyembuhkan. Ini yang menyembuhkan. Pengalaman trauma diganti dengan pengalaman dikasihi Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini menjadi dasar penyembuhannya. Kasih Allah menggantikan pengalaman traumatis. Ini kita lakukan dengan imajinasi iman, dengan iman dan dengan imajinasi iman. Kita berimajinasi, menghidupkan kembali peristiwa itu. Lalu kita di sana, lalu kita datang pada Yesus. Yesus menyembuhkan kita, memulihkan kita. Nah, saudara sekalian, ini perlu kita mencari akar yang menyebabkan luka batin. Mencari akar. Gadis yang diperkosa itu dampak yang sekarang adalah dia gelisah pada saat sore hari hujan gerimis. Nah, kita perlu mencari akarnya apa. Ternyata dia pernah mengalami pemerkosaan. Nah, ini akarnya. Saya kok menjadi orang yang iri hati. Kenapa? Kita perlu mencari akarnya. Oh, ternyata dulu pada waktu adik saya lahir, mama saya dulu sayang sama saya, sekarang kok mama nggak sayang sama saya. Ada pengalaman tertentu di sana, pengalaman traumatis itu yang kita ingat, dan ini yang kita perlu cari akar yang menyebabkan kita terluka. Terluka itu apa? Lalu kemudian kita melakukan imajinasi iman. Nah, saudara sekalian, dalam imajinasi iman ini kita perlu memiliki sebuah kunci, yaitu kunci penyembuhan adalah iman. Kita perlu punya iman. Iman pertama-tama bahwa Yesus mau menyembuhkan setiap luka batin. Luka batin tidak pernah membawa kedekatan kepada Allah. Kebencian, kemarahan, iri hati, kejengkelan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan tidak pernah membawa kedekatan kepada Allah. Maka kita perlu punya sebuah iman, Tuhan mau menyembuhkan kita. Hanya sekarang mungkin kita belum mendapatkan jalan untuk penyembuhan. Tapi Tuhan mau menyembuhkan kita. Ini iman yang perlu kita miliki. Tuhan mau menyembuhkan saya. Saya juga mau sembuh. Yang pertama. Yang kedua, Yesus hadir saat itu.
Lewat imajinasi iman kita membayangkan Yesus hadir saat itu, tapi memang Yesus tidak menendang, misalkan menendang pemerkosa itu, tidak. Karena kekerasan hati pemerkosa itu, maka peristiwa itu terjadi. Kita punya kehendak bebas, tapi Yesus sebetulnya tidak menghendaki itu terjadi, dan dia mau menyembuhkan kita. Dia hadir saat itu, dia mau menyembuhkan kita dan mau memulihkan kita. Ini perlu iman. Dan satu syarat penting lain adalah pengampunan. Luka batin berhubungan trauma karena tindakan orang lain, Tuhan, atau juga diri sendiri, maka kita perlu mengampuni. Pengampunan akan membuka kuasa penyembuhan. Kalau gadis tadi, ketika dia disuruh membayangkan dalam imajinasi iman, dalam hatinya masih ada kemarahan pada si pemerkosanya, maka dia tidak dapat mengalami pengalaman Yesus mencintai dia. Kesadaran bahwa Yesus mencintai dia. Kenapa? Dalam hatinya masih ada kemarahan. Dalam hati itu, kemarahan dalam hati itu menghalangi pengalaman bahwa Yesus menerima, Yesus mengasihi, Yesus mengampuni, Yesus mengerti dia. Karena yang ada adalah saya jengkel, saya marah sama pemerkosa saya, dan seterusnya. Maka kita perlu memberikan pengampunan pada mama kita, bapak kita, saudara kita, suami, istri, atau siapa saja. Karena pengampunan membuka kuasa penyembuhan. Nah, inilah saudara sekalian syarat dari penyembuhan. Nah, mengulang kembali, kuasa penyembuhan terjadi karena ketika kita melihat kembali luka-luka, membayangkan kembali dalam imajinasi iman. Menjadi iman, siapa yang perlu kita ampuni, kita maafkan, siapa yang telah melukai hati kita. Kita perlu lihat di sana, membayangkan, melihat kembali luka-luka yang pernah kita alami. Kemudian kita melakukan imajinasi, kita mengampuni orang yang menyakiti kita, mau mengampuni mereka, mengampuni lebih daripada 77 kali, mengatakan 70 kali 7 kali, jadi lebih dari 7 kali, bukan seperti pertanyaan Petrus kan, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, sampai 7 kali kah? Pertanyaan Petrus menjadi pertanyaan banyak orang. Sampai berapa kali Tuhan saya harus mengampuni saudara saya, Tuhan? Nanti dia buat lagi, pasti dia buat lagi, Tuhan. Dia buat lagi yang kesalahan yang sama, Tuhan. Sampai berapa kali saya harus mengampuni orang bersalah pada saya, Tuhan? Sampai 7 kali kah? Dalam pertanyaan Petrus itu tidak dikatakan latar belakangnya. Tetapi saudara sekalian, bisa saja Petrus sudah mengampuni Petrus sudah mengampuni saudaranya itu 6 kali, 5 kali, 4 kali, 3 kali, kita nggak tahu pasti. Tapi pertanyaan Petrus menarik bahwa sampai berapa kali Tuhan? Sampai 7 kali kah harus mengampuni saudaraku? Nah, kemudian saudara sekalian, setelah kita ada keinginan untuk mengampuni mereka, kita perlu melakukan imajinasi iman. Imajinasi iman di mana kasih Allah menggantikan pengalaman traumatis yang terjadi. Ini penyembuhan luka batin yang perlu kita lakukan. Jadi kasih Allah menggantikan pengalaman trauma. Baik, demikian Ibu Yeni. Saya kembalikan ke Ibu Yeni. Mungkin sebelum saya mendoakan, ada 1-2 pertanyaan sebelum kita masuk dalam sesi mendoakan. Baik, Romo. Terima kasih banyak untuk materi renungannya yang sangat meneguhkan dan sangat memberkati kita semua. Romo, sebelum kita masuk ke dalam sesi berikutnya, kita istirahat sebentar ya, Romo. Silakan Romo untuk minum dulu. Saya akan menyampaikan info. Oke. Ya. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih yang berkenan memberikan persembahan kasih untuk KKI Santo Thomas Rasul, silakan persembahan kasihnya dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0121 203 986 atas nama Sulince Laelianus. Saya ulangi, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih yang berkenan memberikan persembahan kasih untuk KKI Santo Thomas Rasul, silakan memberikan persembahan kasihnya dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 0121 203 986 atas nama Sulince Laelianus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Romo, karena waktunya juga semakin sempit,
Oke. Eh, ini udah ada 3 pertanyaan yang masuk Hmm. dan juga saya lihat di kolom chat sudah ada beberapa yang minta didoakan Romo. Oke. Baiknya bagaimana Romo? Terserah, atau kita jawab 1-2 pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Nanti kamu bisa Baik, pilih kira-kira mana yang urgent untuk baik. saya akan jawab dengan cepat. Ya, baik Romo, saya akan membacakan 2 pertanyaan. Romo, mau tanya kenapa ada pribadi yang cenderung merasa dirinya kaya dan merasa bisa menginjak atau menghina teman komunitasnya. Padahal ibu itu orang baru dalam komunitas. Mohon pencerahannya Romo, bagaimana menghadapi orang tersebut. Terima kasih Romo. Ya. Ya, kita tidak tahu pasti apa yang terjadi di masa lalunya. Mungkin dia pernah punya pengalaman trauma di masa lalu yang membuat dia melakukan tindakan seperti itu. Jadi di satu pihak kita juga tidak kita juga perlu memakluminya. Nah, ini cara menghadapi orang itu ya kita juga perlu memakluminya. Artinya tindakan-tindakan dilakukan sekarang itu adalah sebuah dampak dari pengalaman di masa lalu. Kalau kita coba mengerti ini, memahami ini, menggunakan akal budi kita dan berpikir positif, kita tidak akan terluka. Seperti misalkan gini, misalkan kita pergi ke satu satu mall atau satu mall atau satu ruko, kita parkir sepeda motor di sana. Parkir sepeda motor, lalu tiba-tiba ada orang marah-marah kepada kita dengan begitu begitu apa ya, begitu kasarnya, marah-marah pada kita. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Kita bisa mengatakan, mungkin dia lagi ada banyak masalah. Ketika kita menggunakan argumentasi itu, dia mungkin lagi punya banyak masalah. Kita tidak terluka batin kita, karena kita punya pikiran positif yang membentengi batin kita. Ya, kita tidak bisa mengubah orang lain dengan segera, tapi yang penting bagi kita adalah menggunakan akal budi kita, berpikir positif sehingga membentengi batin kita batin kita sehingga kita tidak terluka. Jadi kita bisa mengatakan, mungkin ibu itu punya pengalaman di masa lalu yang tidak mengenakan untuk dia. Nah, dengan itu kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri sehingga kita membentengi diri kita dan kita tidak terluka. Begitu yang bisa saya katakan. Satu lagi. Baik Romo, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan yang terakhir ya Romo, Mhm. dari Ibu Linda Agunawan. Romo, saya mengalami trauma konon waktu kecil saya tertinggal di tempat keramaian. Saya sudah didoakan, tetapi sampai sekarang tiap ke tempat ramai atau ke tempat baru saya selalu merasa cemas. Baik. Bagaimana cara mengatasinya, Romo? Ya, Terima kasih. baik. Saya sekarang sedang membantu seorang yang punya pengalaman begini. Dia seorang yang tidak dikehendaki oleh orang tua ibunya karena sudah punya anak cukup banyak, jadi ibunya itu tidak menghendaki dia. Lalu pada waktu saya minta dia untuk mencari akar dari luka batin di masa kandungan, dia merasakan sebuah pengalaman ketika mencoba untuk scanning di masa bayinya apa yang terjadi di masa bayi. Dia melihat seorang bayi yang sendiri, yang sendirian, yang meringkuk sendirian. Ada perasaan lonely pada bayi itu, dia rasakan begitu. Lalu saya minta dia untuk melakukan imajinasi iman. Jadi penyembuhannya adalah begini. Dia membayangkan kembali masa itu saat dia merasa diri lonely sendirian itu di waktu masih bayi dalam rahim ibunya. Lalu Yesus di sana saya ajak dia membayangkan Yesus mengangkat, menggendong, memeluk bayi itu sehingga kemudian dia mengalami tidak sendirian, dia mengalami kasih Yesus di sana. Itu cara penyembuhannya begitu, metode penyembuhan. Jadi membayangkan dalam imajinasi iman, membayangkan Yesus di sana, dan kita mengalami dikasih, dicintai, diterima, disayang, dan seterusnya. Itu akan menggantikan pengalaman trauma. Kasih Allah menggantikan trauma. Nah, pada waktu saya minta ibu ini melakukan itu, penyembuhan itu, dia bisa membayangkan Yesus, tapi dia tidak bisa merasakan Yesus yang memeluk dan menyembuhkan dia. Artinya,
mau saya katakan, memang kemudian dia merasakan belum ada penyembuhan itu masih bertahap. Artinya saya mau katakan, mungkin kita pernah minta doa penyembuhan luka batin atau pernah ikut retret berkali-kali retret penyembuhan luka batin. Tapi kalau tidak sampai pada tahap ini, tahap di mana pengalaman trauma diganti dengan pengalaman dikasih dicintai Tuhan, itu memang tidak akan sembuh atau belum sembuh. Mungkin perlu mengalami sebuah proses lagi sehingga akhirnya dalam kehilangan di tengah ramai itu, ketakutan di tengah keramaian orang itu, saya bertemu dengan Yesus di sana, Yesus ada di sana dan saya digandeng Yesus. Sehingga meskipun orang ramai, saya tidak lagi takut. Nah, sampai pada pengalaman ini. Kalau dalam penyembuhan itu tidak sampai pada pengalaman ini, maka belum sembuh secara total. Mungkin mengalami penyembuhan, tapi belum sembuh secara total. Begitu jawaban saya, Ibu. Jadi perlu pengalaman trauma diganti dengan pengalaman dikasih dan dicintai Tuhan, diterima, didampingi Tuhan, disayang Tuhan, dan seterusnya. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Romo. Ya. Semoga menjawab ya Bu Linda Gunawan. Romo, baik sekarang Ya. kita akan masuk dalam sesi doa penyembuhan ya Romo. Ini udah Oke. banyak ini di Oke. kolom chat. Apakah saya sebutkan nama-namanya Romo? Nggak usah, kita masing-masing pribadi saja. Baik, Jadi saya perlu waktu mungkin 15 sampai 20 menit, mungkin masih agak bersabar sedikit ya bagi kita semua. Jadi metode penyembuhannya seperti ini. Saya tidak akan scan dari bayi, tidak, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingat satu peristiwa yang membuat kita mengalami sebuah trauma. Tadi seperti Ibu Linda ya. Ibu Lina tadi kan mengatakan bahwa ibu itu takut dengan keramaian karena pernah hilang. Nah, jadi ada satu akar pernah hilang. Pengalaman hilang itu yang kemudian kita bayangkan kembali. Ibu bayangkan, lalu pada waktu ibu hilang hilang dari mama, sendirian di tengah-tengah keramaian itu, ibu bisa bayangkan Yesus ada di sana. Yesus di sana, lalu Yesus menggandeng. Ketika ada sebuah pengalaman, oh tenang, ada Yesus. Tenang, ada Yesus. Disitulah terjadi penyembuhan. Tenang, ada Yesus itu menggantikan pengalaman ketakutan karena hiruk pikuk orang ramai. Nah, tenang dengan Yesus ada di sana, menggandeng tangan Yesus. Nah, itu membuat kita sembuh sehingga akhirnya tenang bersama dengan Yesus dalam keramaian itu yang kemudian masuk dalam alam bawah sadar kita, terekam dalam alam bawah sadar kita. Tenang bersama Yesus meskipun dalam keramaian. Nah, ini cara doa seperti ini kita lakukan untuk setiap pengalaman trauma kita. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami pengalaman trauma tertentu dan ingat peristiwa atau akarnya, yang perlu kita lakukan adalah kita membayangkan, melakukan imajinasi iman, menghidupkan kembali pengalaman itu dan Yesus ada di sana. Tadi seperti saya ceritakan tadi, gadis yang diperkosa ya, cara penyembuhannya bagaimana? Cara penyembuhannya dia diajak untuk membayangkan kembali peristiwa itu, menghidupkan kembali. Memang tidak enak membayangkan peristiwa pahit dalam hidup kita, tapi ini sebuah penyembuhan yang harus dilakukan dan juga membayangkan peristiwa pahit itu tidak usah lama-lama. Jadi ketika dia diperkosa, dia ada di rumah, ada laki-laki datang, dia mulai diperkosa di sana, segera kemudian eh, dia membayangkan Yesus di sana. Meskipun dia jadi membayangkannya itu bukan kemudian bahwa dia tidak diperkosa karena ada Yesus, tidak. Tapi dia mengalami peristiwa itu, tapi kemudian dia datang pada Yesus, Yesus menerima dia apa adanya, mencintai dia, mengasihi dia. Nah, pengalaman ini dikasih Tuhan, dicintai Tuhan, diterima Tuhan, menggantikan pengalaman dilecehkan, tidak dihargai, ya harga diri hancur, masa depan hancur itu digantikan oleh pengalaman dikasih dan dicintai, itulah yang menyembuhkan. Maka para saudara sekalian, nanti pertama-tama saya akan mengajak kita untuk mengingat kembali masa lalu kita, apa yang membuat kita trauma yang besar, apa pengalaman itu, lalu kemudian saya ajak kita untuk mengampuni orang yang bersalah, lalu kemudian kita melakukan imajinasi iman dan Yesus hadir di sana.
Jadi setiap orang di antara kita harus aktif berdoa. Baik, tidak memperpanjang waktu, kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita. Mari kita hening sejenak. Mari kita mengingat kembali satu atau dua pengalaman-pengalaman di masa lalu kita. Pengalaman traumatis yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Mungkin pada waktu bayi kita adalah seorang yang tidak dikehendaki oleh orang tua kita, atau ibu menginginkan laki-laki sedangkan kita perempuan, atau sebaliknya. Atau mungkin pada waktu kita anak-anak kita merasa iri hati kepada saudara-saudari kita, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu, pengalaman trauma-trauma tertentu yang pernah kita alami di masa kanak-kanak, di masa remaja, ataupun dewasa saat ini. Kita mengingat kembali peristiwa-peristiwa trauma itu. Dan mari kita mengampuni. Katakan dalam hatimu bahwa engkau mau mengampuni mereka yang bersalah kepadamu, yang telah menyebabkan engkau mengalami trauma. Katakan bahwa engkau mau mengampuni mereka. Dan marilah kita membayangkan kembali, menghidupkan kembali dalam imajinasi iman, peristiwa-peristiwa yang kita ingat pernah terjadi di masa lalu kita yang menyebabkan kita terluka. Mungkin kau pernah mengalami luka di masa bayi, di masa kandungan, di masa remaja, ataupun saat ini. Hidupkan kembali peristiwa itu saat ini. Dalam imajinasi iman, hidupkan kembali peristiwa itu. Mari Roh Kudus, kau bantu kami, kau bantu anak-anakmu ini untuk mengalami penyembuhan luka batin. Bayangkan Yesus hadir di sana. Dia ada di sana. Dalam peristiwa-peristiwa di masa lalumu. Datanglah pada Yesus. Datang pada Yesus. Dalam imajinasi iman. Pandang Dia yang mengasihimu. Dia mencintaimu. Dia mengertimu. Dia memahamimu. Dan Dia menerimamu apa adanya.
Yesus ada di sana. Dan biarkan kasih-Nya, cintanya menggantikan pengalaman trauma dalam dirimu. Terima kasih Yesus. Kau menyembuhkan luka-luka hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengajak kami untuk ke masa lalu kami, untuk mengalami penyembuhan ini. Terima kasih Engkau selalu ada bersama kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami dan Kau mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih. Jika Engkau mau mengulang atau jika Engkau mau menyembuhkan luka-luka yang lain dalam dirimu, cobalah bayangkan peristiwa lain. Hidupkan kembali peristiwa itu dalam imajinasimu. Ingatlah peristiwa yang membuat kau mengalami trauma itu. Hidupkan kembali peristiwa itu dalam ingatanmu. Bayangkan dalam iman. Dan Yesus ada di sana. Yesus mengasihimu, Yesus mencintaimu. Datanglah pada Yesus. Datang pada Dia yang mengasihimu. Dia ada di sana. Dia mencintaimu. Dia mengasihimu. Biarlah pengalaman dikasihi Tuhan menggantikan pengalaman trauma dalam diri. Terima kasih. Terima kasih Yesus Engkau hadir di masa lalu kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kau ada bersama dengan kami untuk memulihkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih. Bunda kami mau menyerahkan diri kami kepadamu. Doakanlah kami selalu ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo Ya, Bu untuk materinya yang begitu sangat luar biasa dan juga mengenai doa penyembuhan untuk penyembuhan luka-luka batin.